Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Direktur PTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Kasubdit Bina PTK MAK, yang kami hormati Bapak narasumber hebat kita pada pagi hari ini, Bapak Asep M. Saiful Islam dari MAN Cianjur, juga partner saham syariah. Yang saya hormati Ketua MKMP Fikih Usul Fikih MA Nasional Provinsi dan Kabupaten Indonesia, serta seluruh peserta webinar nasional dengan tema studi komparasi fikih klasik dengan fikih kontemporer yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada siang hari ini kita dipertemukan dalam majelis Zoomiyah dalam rangka meningkatkan kompetensi diri kita, saling sharing dan berbagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, maslahah di dunia wal akhirah. Salawat salam tak lupa mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua serta keluarga kita nanti di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu peserta webinar nasional MKMP Usul Fikih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber hebat kita pada pagi hari ini. Izinkan saya menyapa beliau. Assalamualaikum Mang Amsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nasikin, apa Kayak kabar? halo. Alhamdulillah, ana bikhair, walhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah senang sekali bisa bergabung dan berkolaborasi untuk kegiatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menimba ilmu dari Bapak Asep Saiful Islam. Sebelumnya mohon izin seluruh peserta serta Bapak narasumber saya untuk menyampaikan kurikulum PT beliau. Beliau Mang Amsi adalah guru bahasa Arab dan penggiat fahmil Quran di Mandika Cianjur dan Pondok Pesantren Al-Kausar Cibeber Cianjur. Selain juga beliau sebagai pengajar, juga dikenal sebagai founder Syariah Saham Com dengan platform kursus online pertama tentang istilah syariah di Indonesia, atau sahamsyariah.id. Beliau juga aktif sebagai narasumber untuk ratusan seminar, workshop, investasi syariah, media nasional, dan juga beliau sebagai kontributor di berbagai forum saham. Beliau tinggal di Kampung Cianjur bersama istri dan 4 orang anaknya. Adapun biodata lengkap beliau saya bacakan. Nama beliau adalah Asep M. Saiful Islam, SPD, MAPD, RSA, RTA, AWB. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua untuk terus belajar dan belajar. Adapun nama panggilan beliau, nama populernya adalah Mang Amsi. Jenis kelamin laki-laki, sudah menikah, tempat lahir di Cianjur, Jawa Barat. Tempat tanggal lahir 26 Oktober 1982. Masih sangat muda sekali. Beliau tinggal di Kampung Tegal Cang, nomor 3, RT 003, RW 004, Kelurahan Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
Adapun nomor handphone beliau adalah 081912025502 atau juga bisa dihubungi nomor yang lain 082214912005. Saya lanjutkan. Adapun email beliau adalah amsi@gmail.com. Website beliau adalah mangamsi.com, syariahsaham.com, mulaisaham.com, rehab majelis info. Adapun aktivitas beliau yang terkini adalah beliau sebagai pengajar di Pondok Pesantren Al Kautsar Cibeber Cianjur mulai tahun 1991 sampai dengan sekarang. Beliau juga sehari-hari sebagai pengajar guru bahasa Arab Man 3 Cianjur dan Man Tanggeum mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang. Beliau juga aktif sebagai sekretaris PJ Bahasa Arab dan PJ Bahasa Internasional PPK Madrasah Berbagi yang juga setiap minggu tayang pada program Madrasah Berbagi. Beliau juga sebagai Ketua MGMP Bahasa Arab MA Provinsi Jawa Barat mulai tahun 2021 sampai dengan 2024. Selain itu juga beliau sebagai Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, pengurus daerah Kabupaten Cianjur. Juga beliau sebagai instruktur di kursus online sahamsyariah.id. Juga sebagai founder Syariah Saham.com 2015 sampai dengan sekarang. Juga sebagai owner mangamsi.com mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang. Beliau juga sebagai fundraiser di rehab majelis.info. Selain itu juga sebagai founder dan admin grup FB Beasiswa LPDP Kemenkeu Republik Indonesia. Ini bagi teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa maka bisa berkomunikasi dengan beliau. Adapun pendidikan beliau yang terakhir adalah pendidikan bahasa Arab dan juga sekolah pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prodi Pengkajian Islam. Prestasi yang pernah beliau raih yaitu pada tahun 2021 beliau sebagai guru berprestasi Jawa Barat mendapatkan Madrasah Award tahun 2021 tingkat jenjang MA. Kemudian pada tahun 2018 beliau juga pernah menjadi guru inspirasi Jawa Barat EN Sukaisih Award jenjang SMA, MA dan SMK. Pada tahun 2013 beliau juga pernah mendapatkan beasiswa LPDP Kemenkeu Republik Indonesia. Dan pada tahun 2003 beliau juga pernah menjadi terbaik satu cabang MFI Musabaqah Fahmi Quran MDIK Mahasiswa Nasional ke-8. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itu sekilas tentang perjalanan beliau yang sangat menginspirasi kita semua, dan mungkin nanti untuk lebih lengkapnya bisa disampaikan langsung oleh beliau. Adapun tema yang kami sampaikan pada pagi hari ini sangat menarik sekali bagi guru fikih yang pada umumnya kita dalam mengajar itu masih banyak yang menggunakan konvensional atau fikih klasik. Mudah-mudahan dengan materi pada pagi hari ini kita mendapatkan wawasan sehingga lebih bisa memperbanyak wawasan kita tentang metode belajar. Perlu saya sampaikan kepada Bapak narasumber, alhamdulillah pada pagi hari ini Mang Amsi adalah narasumber tunggal, artinya sangat leluasa nanti ya untuk menyampaikan paparan materinya lah. Kurang lebih sekitar mendekati jam 11 insya Allah cukup Mang Amsi ya. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya waktu untuk paparan materi. Demikian, monggo Mang Amsi. Jazilan Pak Nasikin. Saya mau ngecek dulu suara saya jelas. Suaranya kurang
Oke. Besar dikit masih. Sekarang gimana? Ya, lumayan. Ya, jelas ya. Ya. Mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, STP MT, yang saya hormati Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Zain MAG, yang saya hormati para Kasubdit Bina RA, Kasubdit Bina MBMTS, Kasubdit Bina MA juga, terutama kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ainur Raufik MAG, yang selalu setia menemani para guru hebat dari seluruh Indonesia untuk selalu berbagi apa yang bisa dikontribusikan untuk seluruh insan pendidikan di madrasah. Yang terhormat Ketua Forum Komunikasi Guru Fikih Usul Fikih dari seluruh Indonesia, Bapak Muhammad Lutfillah MAG. Terima kasih Gus atas kesempatan yang diberikan. Terhormat Bapak Moderator, Pak Nasikin juga yang sudah selalu hadir di acara-acara kajian keislaman dan juga kajian usul fikih ini. Panitia-panitia hebat, moderator, kemudian MC, kemudian pembaca doa yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Host juga Ibu Aden Imah yang mungkin dari tadi, karena sama-sama saya juga pernah jadi host di acara-acara seperti ini, dan tugas host itu memang tidak bisa meleng sedikit pun ya. Jadi semoga apa yang kita kontribusikan untuk GTK Madrasah ini menjadi amal jariah yang tidak pernah terputus sampai nanti. Tak terlupa juga para peserta semuanya, para peserta webinar dari guru-guru, dan juga mungkin ada yang backgroundnya bukan guru madrasah atau tenaga pendidikan, tapi sama-sama antusias untuk menyimak apa yang akan kita paparkan di pagi atau menjelang siang hari ini ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul bersama di acara webinar nasional MGMP Fikih dan Usul Fikih dengan judul Studi Komparasi Antara Fikih Konvensional dengan Fikih Kontemporer atau Modern ya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, pada pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, di edisi kali ini izinkan saya berbagi saja apa yang saya pelajari ya. Jadi saya itu sebenarnya begini, ketika mendapat undangan atau dari Gus Lutfi itu kan saya itu paling susah menolak ya kalau dari beliau itu. Begitu, karena takut kualat maksudnya. Seperti itu. Dan ketika saya diundang ini, saya sedang ada pelatihan di tempat lain, dan saya iya aja gitu. Ternyata ketika lihat judulnya, wah judulnya kok berat gitu ya. Tapi saya sudah kadung menyetujui. Akhirnya saya buka buku, buka jurnal, apapun lah saya buat gitu. Gimana lagi, karena sudah temanya seperti ini gitu. Dan bagi saya selalu mengatakan siap kalau diundang mengisi acara, apapun pelajarannya, apapun kontennya, saya siapin dulu aja gitu. Kenapa? Karena bagi saya selalu menganggap bahwa ketika saya share suatu pengetahuan, anggaplah saya ini sedang disidang gitu. Jadi saya mengajukan hasil pembacaan saya, dan Bapak Ibu Ustadz-Ustazah di sini mengkritisinya. Jadi justru kan menambah ilmu buat saya gitu. Makanya tidak ada alasan untuk tidak jadi atau mundur, karena kalau kita niatnya menganggap bahwa diri kita sudah bisa atau sudah mumpuni, pasti ya
pilih-pilih begitu ya. Tapi kalau kita selalu memposisikan sebagai pembelajar, mau dimanapun kita diundang, kita siap aja. Kenapa? Karena anggaplah hadirin, moderator, kemudian panitia itu sebagai penguji kita gitu. Anggaplah ini sebagai sidang skripsi, sidang tesis begitu. Jadi kalau kita memaparkan presentasi kan nanti ada koreksi atau ada penambahan, ada yang harus diperbaiki. Nah, justru kan jadi hazanah ilmu yang baru buat saya. Dan alhamdulillah karena modal itu juga mungkin saya itu kadang ada di mana-mana ya. Di MGMP ekonomi diundang gitu, padahal nggak nyambung bahasa Arab gitu ya. Kalau usul fikih masih saudaraan lah gitu, karena rumpunnya PAI dan bahasa Arab begitu, masih saudaraan. Tapi kalau diundang TIK misalnya, saya pernah diundang ke Kominfo ngebahas literasi digital, iyain aja gitu, nggak masalah. Kenapa? Kayak tinggal baca aja, kemudian saya konsul ke yang ahli digital. Dan kemarin pun trainingnya sebenarnya training tentang syariah digital entrepreneurship, jadi kewirausahaan digital syariah. Yang ngadainnya Kemkominfo. Jadi yang ngadainnya Kemkominfo, kemudian yang trainingnya BRI Institute. Jadi kita belajar tentang digitalnya di Kominfo, belajar tentang ekonomi syariahnya dari BRI Institute. Dan yang menjadi trainernya itu associate professor di bidang akuntansi syariah. Jadi semuanya saling berjalin berkelindan, kemudian saling berkolaborasi ya. Artinya ilmu itu sebenarnya kolaboratif gitu. Hanya saja manusia yang sering membatasinya. Maka kita hari ini jarang menemui orang-orang hebat seperti Ibnu Rushd misalnya, yang beliau ahli filsafat, ahli tasawuf, ahli kedokteran, ahli ilmu sains, kemudian ahli ekonomi juga gitu. Nah, kenapa? Karena dulu itu para ulama membebaskan dirinya untuk mempelajari apa saja. Sementara sekarang di masa kini, ini juga kritik buat epistemologi saat ini ya. Orang hebat tuh yang spesialisasi begitu Gus. Nah kan misalnya yang dokter gitu, semakin tinggi kuliahnya semakin spesifik bidangnya. Justru dibalik, kalau dulu itu semakin generalis itu semakin bagus ya. Misalnya Ibnu Sina pas awalnya belajar hafalan Quran, hafalan hadis, kemudian kedokteran, musik, filsafat. Nah itu semakin tua semakin lebar ilmunya gitu. Tapi kalau di masa kini ini yang dianggap hebat lah semakin berumur semakin spesialis. Nah mungkin itu yang harus kita kaji lagi gitu. Kenapa muncul seperti itu? Ya. Contoh kalau yang mohon maaf juga ini yang ahli jurnal atau artikel kan, biasanya semakin linier itu semakin diakui ya. Seperti itu. Maka saya berusaha untuk menjadi orang yang linier dalam ilinearitas gitu ya. Seorang yang linier tapi tidak linier gitu. S1 saya pendidikan bahasa Arab, S2 saya studi Islam. Tapi dikenalnya sebagai instruktur ekonomi. Sekarang lagi jadi trainer digital ya, kadang-kadang lah kesana kemari begitu ya. Kenapa? Karena saya suka belajar. Itu aja, karena saya suka belajar. Jadi saya suka menanamkan ini ke anak saya dan ke murid-murid saya gitu. Tugas kalian tuh belajar, bukan berprestasi. Karena kalau kita tujuannya sudah berprestasi, biasanya belajarnya malas. Tapi kalau kita sudah rajin belajar, prestasi itu bonus. Kita nggak pernah mengharap prestasi itu. Bahkan ada orang yang iri, kenapa Mang Amsi dapat itu, misalnya gitu. Padahal Mang Amsi biasa aja. Nah itu, karena kita memang nggak bertargetkan prestasi. Yang kita fokuskan belajar, menghasilkan karya. Karena saya selalu punya pepatah gitu, atau punya nasihat gitu buat teman-teman, buat adik-adik saya, buat anak-anak saya. Fokus karya, hapus ria gitu ya. Fokus karya, hapus ria. Nah itu pengantar kita. Izinkan saya share presentasi ya Pak Nasikin. Jadi saya ajak ngobrol dulu supaya tidak ngantuk gitu ya. Jam segini kan lumayan nih, jam-jam menjelang Qailullah begitu ya. Apalagi kalau bulan Ramadan. Makanya tadi saya mendukung Gus, kalau bulan Ramadan jangan banyak kajian. Karena tidurnya aja ibadah gitu. Mendingan tidur daripada ikut kajian kalau lagi puasa ya. Karena meminimalisir ghibah gitu. Oke. Ya, mohon maaf Bapak Ibu kalau saya nggak bisa serius ya. Nah, seperti ini. Sebentar, saya share screen dulu. Saya juga udah lupa cara share gimana ya. Oh ya ini. Nah, apakah sudah muncul? Sudah, Man. Siap. Sudah ya, Pak Nasikin ya? Sudah. Oke, kita mulai dari judul ya, Bapak Ibu. Kita santai aja ngobrolnya. Ini bukan webinar yang seperti diklat kok. Nggak usah serius, biasa aja.
karena saya pun stres membawakannya. Seolah-olah lagi diuji sama Pak Nasikin dan Pak Gus Lutfi. Jadi judulnya ini mendadak ya, judulnya saya ganti begitu. Karena gini, komparasi fikih klasik dan kontemporer. Judul utamanya kan komparasi antara fikih konvensional dengan fikih kontemporer. Ketika saya membawakan judul saya berat. Kenapa? Karena ada fikih konvensional itu maksudnya apa gitu ya. Kenapa? Karena sekarang di pemahaman masyarakat seperti masyarakat awam seperti saya, yang namanya konvensional biasanya lawannya itu syariah, Gus. Jadi ekonomi konvensional, ekonomi syariah. Nah, seperti itu. Ekonomi konvensional, ekonomi syariah. Jadi diksinya sudah ke sana gitu. Nah, ketika saya cari apa sih lawannya kontemporer, lawannya kontemporer itu adalah klasik gitu. Kalau tradisional lawannya modern. Jadi ini saya sengaja buat judulnya supaya saya mudah aja gitu. Karena kalau judulnya tetap sesuai dengan judul flyer, maka saya lebih susah membuatnya. Jadi ini intinya karena saya ingin lebih mudah saja begitu ya membuat materi di sini gitu. Nah, tadi sudah dikenalkan ya, saya tinggal di sini. Ini sawah ini real ya. Sawah ini bukan diambil dari Google gitu. Jadi sawah ini di samping ini jendela saya di sebelah kiri. Nah, sebelah kirinya sana itu adalah sawah. Seberang jalan itu sawah. Sawah ini gitu. Jadi karena saya tinggalnya mewah ya, rumah saya mewah, mepet sawah. Jadi dari sinilah saya sekarang live gitu, dan dengan ancaman mati lampu ya. Jadi kalau mati lampu kita selesai ya webinarnya ya, karena jaringan seluler di saya tidak bisa kurang bagus membroadcast sinyalnya. Jadi biasanya orang sudah pada maklum kalau Mang Amsi hilang berarti itu lampunya mati begitu ya. Oke, mohon izin saya clear dulu yang coret-coretnya ya. Nah, sip. Kemudian gimana nih caranya itu? Saya lupa lagi. Bagaimana cara men-stop? Oke, di sini. Sip. Oke ya, jadi perkenalannya sudah tadi sama Pak Nasikin. Jadi saya sehari-hari guru bahasa Arab dari saya ke sekolah. Sekarang kebetulan sedang daring gitu ya. Kalau sedang luring, saya dari sini ke sekolah itu jaraknya 70 km. Jadi saya harus menjadi dokter selama 1 minggu itu memondokkan kantor ya. Bukan dokter hasil dari S3 ya. Jadi saya sudah dokter sejak tahun 2005 sebelum saya S2 gitu. Karena dari dulu saya mondok kantor. Seperti itu. Nah, yang ingin kita bahas di hari ini temanya tadi ya, fikih klasik versus fikih kontemporer. Tapi tadi ada pesan sponsor gitu, maaf sih kalau bisa ada door prize. Oke, saya selalu membawakan door prize. Dan door prize-nya live juga, ini saya lihatin. Kalau kelihatan ya. Oh, karena ada ini ya, ada full screen ya. Nah ini kelihatan ya. Jadi ini akan saya bagikan satu buku ini untuk yang beruntung ya di akhir sesi. Jadi nanti apakah saya berikan pertanyaan atau apa, silahkan simak semua slide saya, nanti ada pertanyaan yang diambil dari salah satu slide. Nah itu aja lah bocorannya seperti itu. Kemudian siapa yang paling cepat? Nah, yang paling cepat, dan syaratnya mohon maaf ya kalau di sini ada yang bukan guru madrasah, saya akan prioritaskan guru madrasah. Jadi untuk door prize pagi ini saya khususkan untuk guru madrasah dan tenaga kependidikan. Jadi karena sesuai judulnya GTK Madrasah, maka yang sah mendapat hadiah adalah GTK Madrasah. Oleh karena itu, nanti form jawabnya nama, asal sekolah, kota gitu ya, atau kota kabupaten, baru jawaban. Yang mengikuti aturan itu yang saya anggap sebagai jawaban benar ya, Bapak Ibu. Jadi ya ada syaratnya supaya nggak bingung panitia menentukan juaranya kan, seperti itu. Jadi nanti kalau jawab pertanyaan dari saya di akhir, setelah tanya jawab ya, di situ ada, dan ini sudah saya tanda tangani. Nah, kan biasanya kalau buku tanda tangani itu katanya lebih bersejarah ya. Saya sudah tanda tangani, buku ini ada hampir 300 halaman, 268 halaman. Silakan dibaca, dan alhamdulillah ini sudah menjelang cetakan keempat. Alhamdulillah juga berkat doa dari Bapak Ibu. Di beberapa Gramedia, ini karena terbitannya dari grup Gramedia, itu sudah ada di etalase best business atau best seller untuk di beberapa Gramedia. Karena memang dalam 7 bulan alhamdulillah sudah 3 kali naik cetak. Dan Bapak Ibu tenang saja, 100% royaltinya kita donasikan untuk sosial dan pendidikan. Jadi saya penulisnya pun tidak mengambil sepeser pun dari royalti ini. Karena saya sudah berniat apapun karya saya semuanya, apakah itu royalti YouTube, apakah ini royalti buku,
semuanya kita kembalikan lagi ke Allah begitu, supaya apa? Supaya abadi kan, sifatnya seperti itu. Jariyah ilmu sekalian aja sama jariyah hasilnya seperti itu. Jadi dan Allah sudah menjamin hidup kita bahkan sebelum royaltinya cair. Nah, karena itu ya seperti itu. Oke. Nah, satu lagi, alhamdulillah sekarang, jadi gini, hari ini adalah salah satu hari spesial bagi saya pribadi. Kenapa? Karena hari ini adalah 7 tahun yang lalu saya pertama kali membeli domain syariahsaham.com. Jadi dan Allah memberikan takdir hari ini saya bisa sharing tentang saham syariah ketika milad ke-7 syariah saham dan di Kemenag, di mana Kemenag ini menjadi tempat mengabdi saya dalam 17 tahun terakhir. Jadi terima kasih Gus Lutmi dan kawan-kawan dari MGMP Fikih Usul Fikih, karena mungkin nggak kepikiran kan seperti itu ya, karena itulah indahnya takdir itu. Jadi hari ini adalah 7 tahun syariah saham dan saya mengisi acara tentang fikih saham syariah atau fikih ekonomi syariah di Kemenag, dan Kemenag itu tempat saya mengabdi. Nah seperti itu, jadi menggabungkan, mengkolaborasikan semua mozaik sejarah saya, itulah webinar hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih buat panitia ya. Nah 22 Maret kemarin saya dijapri oleh tim saya ya. Tadi kan dikenalkannya kalau di flyer itu Gus Lutfi menuliskan saya terlalu hebat, padahal agak biasa aja gitu ya, komisaris utama gitu kan. Komisaris itu padahal justru lebih hebatnya direktur daripada komisaris ya. Komisaris kan tinggal duduk diam aja gitu, kalau direktur ya itu yang eksekusinya. Tapi direktur itu katakanlah muncul ketika sudah adanya perusahaan gitu. Syariah saham dulunya bukan perusahaan, itu hanya iseng bikin website, bikin tulisan-tulisan sederhana tentang ekonomi syariah. Tapi sekarang alhamdulillah kita ditakdirkan setahun yang lalu mendirikan sebuah PT dan saya diminta untuk jadi komisarisnya. Kenapa saya memilih sebenarnya komisaris utama itu? Supaya santai. Karena kalau direktur utama itu yang eksekusi di lapangan, kalau komisaris cuma ngawasi kemudian mengarahkan saja. Nah alhamdulillah di tanggal 22 Maret 2022 kemarin kita sudah mendapat izin dari pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kominfo. Nah di sini ada ya, saya coba cek aja. Nah kita ngobrol-ngobrol dulu aja karena biar sedikit ngebahas fikihnya ya, karena itu berat buat saya begitu. Mendingan ngebahas ini. Gitu. Maaf salah. Pen ya. Nah ini ya. Jadi, salah lagi. Maaf ya. Nah ini nih. Syariah Saham Indonesia. Nah kita ini dikenal sebagai sekarang mesin pencarian informasi dan data tentang saham syariah pertama. Nah, mungkin di dunia ya. Nah kalau misalnya Bapak Ibu mencari kata kunci di Google, itu mesin pencari kan, search engine. Nah yang pertamanya adalah Yahoo, kemudian Google ya. Nah kalau syariah saham itu menjadi mesin pencari khusus data saham syariah. Apa aplikasinya ini nih Bapak Ibu ya? Namanya Hissa Syariah Saham. Jadi Hissa itu dulunya adalah komunitas kecil saya ya, namanya Himpunan Investor Saham Syariah. Himpunan Investor Saham Syariah. Lahirnya tahun 2014. Jadi setahun sebelum adanya syariahsaham.com. Nah, di Hissa ini kita ngebahas tentang ekonomi syariah, tentang saham syariah yang waktu itu masih sepi, gak seramai sekarang ya. Sekarang pun masih sepi sebenarnya, tapi ya mulai rame lah begitu. Kemudian Hissa ini kenapa kita ambil nama Hissa? Hissa itu artinya hissah, dan hissah itu adalah saham dalam bahasa Arab. Bisa berarti saham, bisa berarti dividen, bisa berarti kontribusi, bisa juga berarti sesi pelajaran, gitu ya. Misalnya ata'allamul lughatal arabiyyah hissatain. Saya belajar bahasa Arab 2 sesi, kan gitu ya. Hissah itu sesi belajar. Kenapa? Karena kita fokusnya di edukasi. Jadi nama ini muncul begitu saja dalam pikiran saya waktu itu, kemudian saya buat. Dan Bapak Ibu bisa mengecek ini ya, ngecek ini ada logo ya. Saya tidak membahas logo lain ini ya, logo yang lagi rame enggak. Jadi sebentar. Nah, ini ada logo. Nah, kalau Bapak Ibu cek di sini, logonya itu hissah ini sebenarnya ya. Ini ha, ini sod, ini tak marbutoh. Gitu. Ha, sod, tak marbutoh. Nah, kemudian di sini ada perahu ya, kemudian ada lautnya gitu. Kenapa? Karena simbolnya adalah bursa saham itu ibarat samudra dan kita perlu
perahu untuk mengarunginya. Maka harapannya Hissa ini menjadi kompas dan navigator buat para investor saham syariah di Indonesia. Nah, muncullah mobile apps, aplikasinya namanya Hissa seperti ini, PT Syariah Saham Indonesia. Nanti jadi syaratnya ya bagi yang nanti ingin tahu price, silakan download Hissa Syariah Saham. Itu dulu ya. Kan sekalian berkontribusi buat semuanya. Dan ini gratis, free, semua free. Jadi nggak ada yang bayar. Nah ini kalau yang pingin linknya bit.ly/HissaPS. HissaPS itu Hissa Play Store, karena kita belum ada di Apple Store ya, baru ada di Android. Dan ini kita buat oleh tim Syariah Saham, yang tim Syariah Saham itu dulu cuma saya, kemudian berdua, kemudian bertiga, ada Kang Adi, ada Kang Evan. Nah dari bertiga ini kita bikin tim. Nah sekarang kita punya tim dari yang usianya baru lulus SMA, baru lulus SMK, sampai yang di atas saya. Jadi kita diwakili berbagai demografi usia, karena dakwah itu harus semua lapisan dan semua demografi usia. Nah ini yang membuatnya adalah anak-anak muda begitu ya. Kita cuma mengarahkan saja. Saya cuma menyalurkan aja alurnya harus begini. Yang menafsirkan ya mereka. Gitu. Artinya saya dulu pernah ngulik-ngulik seperti ini. Mungkin ada yang kenal dengan Ahmad Rifai, dengan Madrasah Len dan teman-temannya. Beliau memang ahli coding. Saya pernah belajar coding, ternyata bikin pusing. Akhirnya saya serahkan coding tersebut ke orang yang mau pusing dengan coding, dan dia asik dengan coding itu. Jadi kadang kita tidak perlu mahir dalam segala bidang ya. Kalau ada yang lebih suka dengan coding ya kasih lah. Tapi karena dia itu sudah ada waktu dan tenaga yang dikeluarkan, kita kompensasi, kita kasih lah. Misalnya kalau selesai ini kita kasih buat gantinya, buat ongkosnya sekian. Nah itulah pentingnya kolaborasi ya. Kita tidak perlu mahir di semua aspek, tapi kita bisa delegasikan ke yang lebih passion di situ, gitu ya. Nah ini alhamdulillah sudah ini belum diupdate ya. Alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 1.000 downloader menuju 5.000, dan ini belum 2 bulan ya, mungkin baru 1 bulan dirilisnya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh kenalkan ke teman-temannya yang lain. Karena apa? Karena ini adalah aplikasi yang sudah diakui dan resmi dari pemerintah juga sudah diakui oleh, dan logo Syariah Saham itu sudah masuk Kemhukham. Jadi sudah punya hak paten dan hak cipta. Ya, jadi kalau ada yang mencatut atas nama saya dan Mang Amsi dan Syariah Saham itu bisa pidana. Tapi saya terlalu baik yang dibiarin gitu. Kalau Bapak Ibu cek di Instagram atau di Telegram, banyak yang memalsukan Syariah Saham dan saya. Hati-hati begitu. Cara mudahnya adalah tanya atau ajak video call. Kalau wajahnya bukan seperti ini, bukan Syariah Saham. Ya, simpelnya seperti itu. Tapi orang kadung ketipu biasanya, kalau udah ketipu baru curhat gitu. Mang saya udah rugi puluhan juta karena nyetor ke Mang Amsi. Saya bilang, bukan, saya nggak pernah nerima titipan dana. Investor nggak boleh nerima titipan dana. Kalau sudah mau menerima titipan dana, hati-hati. Itu investasi bodoh. Saya dari dulu investasi, tapi nggak pernah menerima titipan dana dari orang lain. Ya, kecuali memang saudara yang percaya dengan saya dan siap rugi. Gitu ya. Tapi selebihnya ke orang lain saya nggak pernah mau. Bahkan ketika ditawari ratusan miliar pun kita tolak. Kenapa? Risikonya besar dan kita nggak punya izin untuk mengelola dana. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, kalau ada yang mengatasnamakan saya atau Syariah Saham gabung di satu investasi, pastikan itu bukan kami. Karena kami nggak boleh ngajak orang untuk investasi. Kami hanya menyediakan aplikasi untuk edukasi dan informasi saja. Semudah itu. Mau gabungnya lewat siapa silahkan. Kita bukan MLM ya Bapak Ibu. Oke, itu perkenalannya. Disclaimer, jadi kalau nanti saya ada penyebutan produk, penyebutan apapun, itu hanya informasi, bukan harus jual beli, bukan harus jual. Silahkan sesuaikan dengan profil masing-masing.